Para bapak ibu hadir rahimakumullah. Kenapa peringatan Maulid itu selalu dilaksanakan? Kenapa peringatan Maulid selalu disyiarkan? Tidak lain jawabannya karena bukti daripada kita, kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang pada akhirnya kita akan rindu dan merindukan kelak berkumpul dengan baginda Nabi SAW di surganya Allah nanti. Bahkan ada satu hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, anta ma'a man ahbabta, bahwasanya engkau bersama orang-orang yang engkau cintai. Ketika kita mencintai Nabi, harapan kita kelak kita akan bersama dengan Nabi kita Muhammad SAW berkumpul. Peringatan Maulid yang sering kali dilaksanakan oleh kaum muslimin di penjuru dunia, tidak hanya di Indonesia, karena mengingat begitu perjuangan kerasnya Rasulullah menyampaikan risalah tauhid, menyampaikan atau menyebarkan agama Allah, sehingga kita dibawa kepada gerbang keimanan. Artinya kita bisa mengenal iman, mengenal Allah. Salah satunya adalah jasa dari baginda Nabi kita Muhammad SAW. Maka tidak heran ketika kita bergembira menyambut kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW, karena beliau begitu berjasa terhadap kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Yunus ayat 58, Bismillahirrahmanirrahim, Qul bifadlillahi wa birahmatih fabidzalika falyafrahu, kata Allah. Katakanlah dengan karunia yang Allah berikan atau rahmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, maka falyafrahu, hendaklah dengan itu kita bergembira. Jadi memperingati hari kelahiran Nabi, kita membuktikan kegembiraan kita, karena dengan kelahirannya beliau menjadi pelita bagi kegelapan yang membawa manusia dari alam kebodohan, manusia dari alam kegelapan menuju cahaya keimanan. Maka sudah patut kita sebagai umat muslim bergembira atas kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Untuk itu pada kesempatan kali ini akan saya bahas tentang beberapa peristiwa yang mengiringi daripada kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Muncul barangkali pertanyaan, kenapa kita memperingati kelahiran beliau, bukan wafatnya beliau? Sebagaimana para ulama-ulama kita terdahulu, para pahlawan-pahlawan kita terdahulu, yang biasanya diperingati itu di hari wafatnya, kita kan dengan haul, kan gitu biasanya. Terus kenapa Nabi kita Muhammad SAW itu kita peringati justru di hari kelahirannya gitu? Jawabannya sederhana, ada dua jawaban. Yang pertama, kita tidak mungkin membandingkan baginda Nabi SAW dengan para ulama-ulama, para pahlawan-pahlawan yang tadi saya maksudkan. Kalau kita samakan, berarti kedudukan Rasulullah itu sama. Ternyata pada dasarnya, pada hakikatnya, kita tidak bisa membandingkan kedudukan baginda Nabi Muhammad SAW dengan para ulama-ulama. Yang kedua, kenapa kita memperingati di hari kelahirannya bukan di wafatnya? Kalau ulama-ulama atau para pahlawan
Ketika diperingati haul, kita mengenang daripada jasa-jasa beliau. Ulama A kita peringati haul karena mengenang jasa-jasa beliau gitu ya. Semasa hidup beliau berdakwah bla 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 macam-macam. Tapi kalau baginda Nabi Muhammad SAW sebelum dilahirkan pun telah berjasa. Sebelum Rasulullah SAW dilahirkan ke muka bumi itu sudah banyak jasa dan keberkahan. Di antaranya adalah Rasulullah SAW sebelum dilahirkan, kitab Injil dan Zabur sudah menyebut-nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Belum lagi ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan pun, Nabi kita Muhammad SAW secara nur sudah ada. Gitu. Jadi dua jawaban itulah kenapa kita memperingati lahirnya baginda Nabi bukan pada hari wafatnya gitu. Sebagai bentuk kegembiraan kita sebagai seorang muslim, peringatan Maulid ini sudah merupakan sebuah hal yang patut kita lakukan. Karena bukti kegembiraan kita dan bukti syukur kita kepada baginda Nabi SAW atas kelahirannya beliau. Lantas ada setidaknya, sebetulnya banyak, ada 4 peristiwa yang mengiringi daripada kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kita tahu bahwa baginda Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah. Gitu. Pada tahun 571 Masehi, di saat kelahiran beliau ada peristiwa yang bersejarah. Sampai-sampai Allah abadikan di dalam salah satu nama surah, yaitu surah Al-Fil. Karena kita sudah maklum, sudah mengetahui bahwa ketika hari kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kota Mekah khususnya Ka'bah itu diserang oleh Raja Abrahah. Gitu Bu ya. Kenapa Raja Abraha itu menyerang atau ingin merubuhkan, menghancurkan Ka'bah? Karena timbul iri hati. Karena Ka'bah itu merupakan sebuah tempat yang sangat ramai dikunjungi oleh manusia-manusia saat itu, orang-orang saat itu sampai ke penjuru Arab lah gitu. Sedangkan Raja Abraha satu menjabat sebagai raja gubernur Yaman kalau tidak salah, negerinya sepi gitu. Malah banyak yang berdatangan ke Mekah, khusus di Ka'bah. Disitulah muncul keinginan Abraha ini untuk menghancurkan Ka'bah, dengan harapan setelah hancurnya Ka'bah, negerinya itu ramai kembali gitu. Tapi tentunya peristiwa tersebut digagalkan oleh Robnya Ka'bah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan cara ketika sebelum masuk kota Mekah di perbatasan, Allah mengirim atau mengutus burung ababil dengan di kakinya membawa batu atau tanah-tanah yang panas, sehingga ditimpakan kepada Raja Abraha beserta bala tentaranya. Kondisi saat itu mereka ka'asfi ma'kul, seperti apa ya? Seperti daun-daun yang dimakan ulat gitu. Pada grepes gitu ya. Pada apa namanya? Bahasanya? Kayak daun yang iya, daun yang dimakan ulat lah gitu. Yang kena badannya ya hangus, kebakar gitu, meleleh dan sebagainya. Dan saking agungnya peristiwa itu, saya katakan di awal, itu diabadikan oleh Allah di dalam salah satu surah dalam Al-Quran, itu surah Al-Fil, yang artinya gajah. Karena saat itu Raja Abraha beserta pasukannya mengendarai hewan gajah. Nah kemudian yang kedua yang mengiringi peristiwa kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW, ada satu riwayat mengatakan bahwa
Istana Kisra saat itu ada 14 balkonnya itu runtuh, dan api abadi di Persia saat itu yang nggak pernah padam, saat itu padam. Api yang disembah-sembah oleh kaum Majusi. Kaum Majusi itu kaum yang menyembah apa? Api. Padahal api tersebut tuh sedetik pun nggak pernah mati. Tapi ketika peristiwa kelahirannya Nabi kita Muhammad SAW, itu semua saat itu juga padam. Ini menandakan bahwa kebenaran yang hak gitu, yang hakiki ya, kebenaran yang sebenar-benarnya kebenaran itu telah Allah turunkan dengan kelahirannya baginda Nabi kita Muhammad SAW. Belum lagi peristiwa-peristiwa lain banyak di negara sekitar gitu, yang tiba-tiba surut sungai-sungainya gitu. Kemudian termasuk di negeri Kisra itu mengering, terjadi kemarau seketika. Dan akhirnya penduduk Kisra itu bingung kelimpungan, kok tiba-tiba begini gitu. Akhirnya dicari informasi, mengutus salah satu utusan yang bernama Al-Mubizan. Dia mencari informasi, ternyata didapati, oh hari ini adalah hari kelahiran, ada sosok bayi yang dilahirkan di kota Mekah yang bernama Muhammad SAW. Nah kemudian pada saat itu tidak hanya negeri Kisra, penjuru Arab semua, sepanjang penjuru Arab mengalami kekeringan. Kemudian para bapak ibu hadirin rahimakumullah, yang ketiga, peristiwa ketiga yang mengiringi daripada kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, bangsa jin. Nah, ini bicara bangsa jin. Ketika Nabi kita Muhammad SAW belum dilahirkan, jin itu dengan bebas mondar-mandir bolak-balik ke langit untuk mencari informasi-informasi penting gitu, mengenai apapun itu segalanya. Nah ketika baginda Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan, sampai detik ini bangsa jin itu tidak lagi bisa mencari berita ya, tidak lagi bisa mencari berita, mengintip berita langit gitu. Ini sebuah peristiwa yang luar biasa dan bahkan diakui sendiri oleh bangsa jin, yang termaktub di dalam surah Jin, tepatnya di ayat 8 dan 9. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna lamasnas sama fawajjada naha muliat harsan syadida wa syuhba wa anna kunna naq'ud minha maq'idata lisam'i faman yastami'il an yajidlah shihaban rasadan. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan ketat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit untuk mencari sumber informasi gitu, berita, untuk mendengar kabar beritanya langit. Tapi sekarang siapa saja yang mencoba mendengarkan seperti itu tentu tidak akan tidak akan pernah bisa. Kenapa? Pasti akan menjumpai panah api yang siap mengintai untuk membakarnya. Jadi udah nggak bisa lagi bangsa jin itu mengintip mencari berita tentang apa? Tentang berita langit. Padahal sebelumnya mereka dengan mudah bahkan memiliki kedudukan untuk mencari informasi berita-berita langit. Tapi ketika baginda Nabi SAW lahir, mereka tidak bisa lagi. Apa tujuan dia mencari informasi langit atau berita-berita langit yang nanti akan disampaikan kepada para ahli sihir, yang nanti akan dikembangkan para ahli sihir, yang akhirnya pada dasarnya akan mendatangkan mudarat atau menyesatkan umat manusia. Tapi setelah kelahiran baginda Nabi tidak bisa lagi. Para malaikat menjaga dan dengan panah-panah api
Kalau saja mereka ke sana, mereka akan terbakar, dipanah oleh api dari panah tadi. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, peristiwa yang begitu dahsyat kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW begitu menjadi satu perhatian buat kita umat Islam, bahwa kelahiran baginda Nabi bukanlah kelahiran manusia biasa. Banyak peristiwa-peristiwa lain yang mungkin dalam sejarah sangatlah banyak. Di antaranya saat kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, para berhala hancur, terdengar suara dari dalam Ka'bah. Dan yang menarik lagi, ada peristiwa yang sangat mengagumkan. Kita mungkin kenal di dalam Sirah Nabawiyah siapa itu Halimatus Sa'diyah dari Bani Sa'di. Beliau adalah ibu susu dari Nabi kita Muhammad SAW. Biasa ketika musim tertentu kelahiran di Bani Sa'di, ya, itu mencari bayi di kota Mekah yang tujuannya untuk disusui dan mendapat upah gitu. Halimatus Sa'diyah ini berangkat dari tempatnya karena memang dengan kondisi mengendarai kendaraan yang tidak layak gitu, sehingga sampai di Mekah itu sudah kehabisan stok bayi. Yang dilahirkan satu banyak, tersisalah Nabi kita Muhammad SAW ibnu Abdullah. Dan tahu Halimah ini bahwa Nabi Muhammad itu anak yatim dan harapannya kecil untuk mendapat upah yang besar gitu maksudnya. Dan ketika beliau menggendong, mengambil bayi Nabi kita Muhammad SAW, dibuka penutupnya, di wajah itu bercahaya, sehingga membuat Halimah ini kagum. Ini seumur-umur saya nyusuin bayi, baru kali ini wajahnya begitu cahaya. Sampai langsung jatuh hati lah, ibarat seorang ibu ketika bayinya gitu yang lucu, langsung jatuh hati. Sampai-sampai dia nggak mikirin upah, dia bawa, dan disitulah banyak peristiwa yang terjadi. Ketika Halimatus Sa'diyah yang tadinya berangkat mengendarai kendaraan yang ya katakanlah yang lambat jalannya, ketika itu tiba-tiba dengan kondisi sehat, gemuk, air susu Halimah nggak biasanya banyak. Terus di rumahnya itu pohon-pohonan mungkin yang tadi kering tiba-tiba subur. Ini sebuah keajaiban, sebuah kondisi yang membuat Halimah ini takjub. Kemudian itu yang peristiwa yang mengiringi yang keempat tentang Halimatus Sa'diyah. Bahkan ketika Halimatus Sa'diyah menyusui, itu banyak sekali keanehan yang selain yang saya sebutkan tadi. Sampai-sampai Halimatus Sa'diyah itu bertambah kagum terhadap bayi baginda Nabi Muhammad SAW. Bahkan saat Halimah menyusui dari baginda Nabi kita Muhammad SAW, keberkahan-keberkahan di rumahnya beliau telah nampak, dan ini nggak pernah terjadi sebelumnya gitu. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah, ketika kita menengok sejarah tentang peristiwa-peristiwa yang menakjubkan daripada kelahiran Nabi kita Muhammad SAW, maka sudah patutlah kita sebagai umatnya untuk memperingati, bergembira daripada kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Belum lagi Nabi kita Muhammad SAW ketika dilahirkan sudah dalam keadaan terkhitan. Itu kan sesuatu yang langka, nggak pernah ada gitu ya. Kita nggak pernah jumpai gitu ya, bayi yang lahir sudah terkhitan, kecuali bagi Nabi kita Muhammad SAW. Burung-burung itu selalu berbunyi indah
yang ingin menunjukkan kegembiraan, ingin menunjukkan memberikan salam kepada Nabi kita Muhammad SAW. Kita nggak ngerti aja gitu. Manusia yang saat itu nggak ngerti saja. Karena begitu bukan hanya manusia yang kagum, semesta alam. Semesta alam itu kagum akan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan di dalam kitab Maulid Al-Barzanji dikatakan ketika mari di Walamat Tamak kita pernah singgung tuh terjemahnya bahwa ketika baginda Nabi kita Muhammad SAW dilahirkan itu dihadiri oleh dua manusia suci gitu, dua wanita suci, Asiyah dan Maryam, kan gitu kemarin. Artinya ini bagian daripada peristiwa daripada kelahiran baginda Nabi kita Muhammad SAW. Saat itu langit bercahaya sampai-sampai dilihat oleh semua penjuru negeri, dan di kota Mekah itu hanya bersumber disitulah cahaya itu muncul, sehingga peristiwa ini membuat kagum semua manusia saat itu. Tidak hanya manusia, bangsa jin kaget juga, bangsa hewan dan tumbuhan pun demikian. Nah, ketika kita mengetahui peristiwa-peristiwa penting atau peristiwa-peristiwa yang mengiringi kelahiran baginda Nabi, maka sudah sepatutnya kita bergembira. Lebih-lebih kita memasuki sekarang bulan Rabiul Awal. Ini kecintaan kita kepada Nabi kita wujudkan dengan kita syiarkan daripada ajaran beliau, sunnah-sunnah beliau, dan termasuk apa yang akhlak beliau yang beliau selama ini lakukan, kita teladani akhlak-akhlak beliau. Itu yang penting. Karena tadi katakan dalam satu hadis, saya katakan kita akan bersama dengan orang yang kita cintai. Kalau kita merasa cinta kepada Nabi, sudah sepatutnya kita memberikan menyambutnya dengan kegembiraan, dan insya Allah kelak kita akan dikumpulkan bersama dengan baginda Nabi kita Muhammad SAW. Para bapak ibu hadirin rahimakumullah,